dulu. Saya tunggukan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sudah pada divaksin semua? Udah, Bu. Sudah ya. Amin. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita lanjut ya pelajarannya, yaitu bab 3 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup terdapat hewan dan tumbuhan, di mana hewan terdapat invertebrata dan vertebrata, di mana invertebrata itu terdapat porifera, Solenterasa, Platyhelminthes, Nematodontes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Invertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang, ya. Dan vertebrata yaitu contohnya Pisces, ya ikan, amfibia, reptilia, aves, mamalia. Amfibia itu seperti katak dan kodok. Ya, reptilia itu seperti ular, sejenis cacing seperti itu ya. Aves itu sejenis burung. Mamalia itu kalian tahu ya, mamalia itu sejenis pemakan rumput-rumputan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tumbuhan. Terdapat Talophyta dan Formophyta, di mana Formophyta itu terdapat berbiji spermatophyta, gymnosperme, dan amniosperme, dan terdapat Formophyta berspora yaitu Bryophyta dan Pteriodophyta. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Nah, tujuan dan manfaat klasifikasi ini yaitu bertujuan untuk menyederhanakan objek suatu makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Nah, manfaat klasifikasi itu sendiri adalah untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi makhluk hidup lebih dimanfaatkan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan organisme lain. Jadi untuk pengenalan pengelompokan makhluk hidup. Di dalam klasifikasi keanekaragaman hayati terdapat dasar dan kriteria klasifikasi makhluk hidup. Contohnya yaitu pada tumbuhan. Salah satu dasar yang digunakan dalam klasifikasi adalah bentuk daun dan urat-urat daun. Ini yang dinamakan urat-urat daun ya. Yang kecil-kecil ini. Nah, kemudian ini yang dinamakan tulang-tulang daun. Nah, bentuk daun yang di samping yaitu seperti pita ya, merupakan ciri tumbuhan monokotil. Contohnya pada Zinnias ya, jagung, kemudian Oryza sativa yaitu pada padi-padian dan alang-alang. Nah, selanjutnya yaitu bentuk daun oval atau membulat ya, dengan urat daunnya itu menyirip ya, merupakan tumbuhan ciri dikotil. Nah, dikotil itu contohnya pada daun sirih yang membulat, kemudian mangga menyirip ya. Selanjutnya yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati berdasarkan hewan ya, antara lain alat gerak dan ada tidaknya tulang belakang ya. Nah, di sini terdapat contoh ya. Yang pertama yaitu tempurung kura-kura. Ya, tempurung kura-kura merupakan perkembangan tulang belakang ya, karena terdapat tulang belakang disebut dengan vertebrata ya. Nah, kemudian ini ya, yang cangkangnya ini ya, yang dimaksud dengan tulang belakang ya pada kura-kura. Nah, selanjutnya yaitu pada cangkang siput. Nah, cangkang siput ini juga termasuk pada hewan vertebrata ya, atau hewan yang tulang belakang. Nah, merupakan rangka luar yang terbuat dari kalsium. Jadi di dalam cangkang ini, cangkang siput dan cangkang kura-kura ini terbuat dari kalsium ya. Tulang-tulangnya itu terdapat pada hewan tulang belakang.
Selanjutnya yaitu klasifikasi pada makhluk hidup ya berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Contohnya yaitu pada kambing dan sapi ya merupakan kelompok mamalia. Karena kenapa? Karena memiliki rambut ya dan kelenjar susu ya. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi alami berdasarkan sifat alami natural ya. Misalnya pada paku-pakuan ya. Mungkin kalian pernah lihat ya tanaman paku ya yang sering menempel di tembok ya di batu-batuannya dan juga terdapat lumut ya. Selain paku-pakuan juga terdapat lumut ya yang hidupnya di tempat yang lembab. Nah, misalnya yaitu paku ya, jamur juga biasanya terdapat di pohon ya. Nah, kalau misalnya kalian mungkin pernah lihat ya, pohon itu terdapat seperti putih ya. Nah, putih-putih itu tuh dimaksud dengan lichens ya atau jamur lichens. Jadi jamur yang racun ya, yang beracun kalau misalnya yang menempel di pohon ya yang putih-putih tersebut dimaksud dengan lichen. Nah, jika paku-pakuan atau tumbuhan bryophyta atau lumut ya, bryophyta itu lumut, itu bisa ditempel di dinding dinding tembok ya, biasanya kemudian di batu-batuan, di air yang seperti lumpur ya, di tempat yang lembab. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi artifisial. Nah, klasifikasi ini berdasarkan tujuan praktis yaitu kegunaan atau sifatnya tertentu. Contohnya yaitu pada tembakau atau Nicotiana tabacum. Selanjutnya yaitu klasifikasi filogenet ya, klasifikasi berdasarkan tujuan praktis ya, kegunaan atau sifatnya tertentu. Nah, kedua jenis tumbuhan ini menghasilkan alat alkaloid ya, sehingga dimasukkan ke dalam suku Solanacea. Kalau tembakau kalian tahu untuk apa kegunaannya? Untuk apa? Biasanya digunakan pada ini ya, pada mungkin kalian jangan ada yang merokok ya. Nah, biasanya tuh tembakau itu terdapat pada rokok ya. Tuh, dan kemudian dicampurkan lagi dengan bahan-bahan nikotin lainnya. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati tingkat takson. Ya, takson itu taksonomi pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum atau divisi dan kingdom. Nah, sebenarnya kingdom ini tuh salah satu hal terbesar ya di klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi yang pertama kingdom, yang kedua divisi itu pada tumbuhan ya. Kalau filum itu pada hewan. Kemudian kelas, ordo, famili, genus, spesies. Spesies itu nama ya, nama dari tumbuhan tersebut. Itu nama akhir dari tumbuhan tersebut. Nah, misalnya genus ini nama awal, misalnya Zea mays ya. Zea itu kan jagung ya. Nah, Zea itu yang awalan pertama itu genus ya. Nah, tulisannya itu miring kalau misalnya genus. Nah, kalau spesies yang akhirannya ya, jadi akhirannya misalnya mais itu tulisannya tidak dimiringkan ya, jadi nama lengkapnya atau spesiesnya itu Zea mays gitu. Nah, selanjutnya yaitu tata nama makhluk hidup, di mana taksonomi yaitu cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, sistem penulisan nama ilmiah menurut Carolus Linnaeus yaitu yang pertama menggunakan bahasa Latin, yang kedua menggunakan kategori, yang ketiga menggunakan dua kata atau binominal nomenklatur. Nah, di sini yaitu terdapat tata nama makhluk hidup pada jenjang taksonomi apa ini? Tentang animalia ya, kerajaan atau kingdomnya animalia. Animalia itu hewan ya. Hewan. Nah, kalau misalnya di dalam
klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus itu filum ya. Filum itu terdapat pada hewan ya. Filumnya yaitu chordata ya. Kelasnya apa? Kelasnya yaitu mamalia. Bangsa atau ordo Scandentia, famili atau suku yaitu Tupailade, dan marga atau genus yaitu Anatana, dan spesies atau jenisnya yaitu Anatana elioti ya. Jadi genusnya Anatana, spesiesnya elioti. Jadi jenisnya Anatana elioti. Nah, kalau misalnya suku atau famili ya pasti diakhiri dengan "ai" ya, dengan "ai". Kalau misalnya suku atau famili ya pada hewan. Selanjutnya yaitu tata nama klasifikasi makhluk hidup. Contohnya yaitu pada bunga apa ini? Bunga bangkai ya, bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini termasuk pada tumbuh-tumbuhan, tingkat tumbuh-tumbuhan ya. Nah, pada kerajaan atau kingdomnya yaitu Plantae. Plantae itu dunia tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian divisinya Magnoliophyta ya. Dan kelasnya yaitu Magnoliopsida. Bangsanya yaitu Rafflesiales. Ya, jadi famili atau sukunya yaitu Rafflesiaceae, dan marganya atau genusnya itu Rafflesia. Jadi nama awal ya, genus itu nama awal Rafflesia, spesies atau jenis spesiesnya yaitu Rafflesia. Nah, kan berhubung spesies ya, jadi diletakkan di akhir ya. Jadi antara genus dan spesies ya. Jadi nama lengkapnya yaitu Rafflesia arnoldi. Nah, kalau misalnya pada hewan ya, akan nama divisinya hewan ya. Kalau divisi hewan, kalau filum kalau divisi tumbuhan, kalau hewan filum gitu ya. Kalau misalnya bangsa atau ordo ya, di dalam tumbuhan yaitu memakai s, akhiran s ya, les gitu. Jadi Rafflesia les. Nah, kalau famili atau suku di dalam nama tumbuhan, nama klasifikasi tumbuhan yaitu memakai ae ya. Beda ya, jadi jangan tertukar ya. Kalau misalnya ordo atau bangsa memakai s akhirannya, dan famili atau suku akhirannya ae. Jadi Rafflesiaceae ya, bukan cae ya, bukan Rafflesia caya, bukan ya, Rafflesiaceae bacanya. Nah, misalnya di sini itu terdapat identifikasi pada tumbuhan. Ya, di mana yang pertama yaitu tumbuhan menghasilkan spora, dan di mana tumbuhan tidak menghasilkan spora. Ya, daun muda menggulung ya, dan tidak memiliki daun sesungguhnya. Kemudian berbiji terbuka yaitu dimaksud dengan gimnosperme ya, dan berbiji tertutup yaitu amniosperme. Ya, di sini kalian tahu Kak, jika kalian melihat tanaman paku-pakuan ya, tumbuhan paku-pakuan, ketika kalian melihat di belakangnya itu terdapat seperti bintik-bintik coklat ya. Coba deh nanti kalian kalau mesti melihat tumbuhan paku-pakuan, kalian lihat di belakangnya itu terdapat bintik-bintik coklat. Nah, bintik-bintik coklat ini adalah spora ya. Nah, jadi tumbuhan yang menghasilkan spora yaitu pada paku-pakuan, jenis paku-pakuan. Nanti paku-pakuan terdapat beberapa jenisnya, yaitu nanti tidak dipelajari hari ini, tidak pelajari semester ini ya. Mungkin nanti akan dipelajari semester depan, semester 2 ya, mengenai Kingdom Plantae. Ini hanya dasar-dasarnya saja. Selanjutnya yaitu identifikasi pada hewan ya. Nah, pada rambut yaitu kelas mamalia ya. Nah, rambutnya yaitu tidak ada. Nah, terdapat bulu. Kalau misalnya terdapat bulu berarti kelas Aves. Aduh, ini. Nah, kemudian pasangan siripnya ada tidak pada misalnya kita lihat pada hewan ini, tidak ada ya, tidak ada siripnya ya, karena hewan ini adalah jenis amfibi itu. Nah, kelasnya apa? Kelasnya Agnatha. Nah, yang ketujuh yaitu kladogram atau pohon filogenetik, di mana pohon filogenetik
ini menggambarkan kedekatan antara spesies dengan hubungan evolusinya. Jadi mana jenis arthropoda pada spesies pada kelas Arkanata ya, spesiesnya tadi apa? Pada contohnya bufo ya, bufo sp itu adalah kodok ya, beda ya bufo dengan rana. Kalau bufo itu kodok ya, kodok yang ada bintik-bintiknya itu ya, itu kodok duduk ya kalau misalnya di sawah Pak ya. Kalau misalnya katak itu nama ilmiahnya rana, ya rana sp, spesies itu rana. Rana itu katak ya yang tidak terdapat bintik-bintik ya, jadi mulus ya, katak beda ya dengan kodok gitu. Jadi sama-sama sejenis ya, keanekaragaman hayatinya sama tapi beda spesies seperti itu. Nah, pada Arkanata yaitu spesiesnya pada Trilobita ya dan Selicerata. Nah, ini pada jenis spesiesnya ya. Kemudian Arthropoda yaitu terdiri dari Mandibulata ya. Mandibulata itu kelasnya ya. Kemudian terdapat krustasi, kemudian Miaropida dan Insekta. Insekta itu serangga ya. Nah, selanjutnya yaitu percabangan dibuat berdasarkan perbedaan sifat fisik dan genetik, misalnya pada urutan asam amino dan lain-lain. Ya, di sini Nymphaeales. Nymphaeales itu tadi apa ya? Ordo atau familia yang menggunakan S, belakangnya les. Ayo. Yang belakangnya les itu apa? Ordo atau apa? Atau apa? Atau family? Ordo ya. Ingat, kalau misalnya di dalam tumbuhan, kalau di belakangnya les, itu ordo. Ya, dan nama divisinya, kalau divisi itu tumbuhan. Ya, kalau filum itu apa? Pada hewan. Ya, kingdom animalia pada hewan. Ya, kalau kingdom plantae pada tumbuhan. Nah, di sini terdapat jenisnya yaitu Eurulae, Victoria, dan Nymphaea. Kemudian Nupar, Kabumba, dan Dracenia ya, jenis-jenis dari ordo Nymphaeales. Itu. Nah, ya nih. Ingat ya, pada ordo yaitu Rafflesiales, pada famili yaitu Rafflesiaceae, ya pada kelasnya yaitu A ya da ya, jadi untuk tumbuhan itu belakangnya da ya, jadi Magnoliopsida ya. Kemudian divisinya yaitu hampir sama tapi beda ya, kalau misalnya divisi itu memakai pita, jadi Magnoliopita. Nah, kalau misalnya ada tumbuhan dicotyledon, monocotyledon, nah itu berarti tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, pada kerajaan atau kingdom ya. Nah, kingdom ya. Kingdomnya itu animalia karena kenapa? Karena pada hewan, hewan itu animalia. Nah, selanjutnya filum. Filumnya yaitu chordata. Ya, berarti yang ini itu arthropoda apa? Filum ya. Filum, kemudian Arakanata yaitu jenis apa tadi? Ordo ya. Atau jenis kelas. Kelasnya apa tadi? Arakanata. Nah, kelasnya mamalia ya, pada filmnya chordata. Nah, bangsa atau ordonya itu Scandetia. Nah, kalau pada famili atau suku pada hewan yaitu Tupaidae. Jadi belakangnya ae ya. Nah, kalau marganya yaitu tadi ya, nama depan ya, nama depan yaitu Anatana dan nama belakang. Jadi kalau spesies itu campuran antara nama belakang dan nama depan dan nama belakangnya, tapi jadi ini campuran, seharusnya nama spesies itu nama belakang dari genus seperti itu, jadi nama lengkap. Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Halo, sampai sini apakah ada yang tanyakan? Halo. Ini siapa aja yang hadir? Nanti tolong di ini ya, di absen di link GCR. Afan ini baru hadir lagi. Nanti dikirim di GCR.
Ya, ininya apa PPT-nya. Nah, nanti juga kalau yang udah ikut Zoom, kalian nanti di absen di link Google Forum Biologi minggu lalu ya, yang masih tetap sama ya, karena tidak dirubah ya, karena itu akan terganti otomatis gitu. Jadi akan terganti tanggalnya otomatis gitu ya. Ini untuk yang absen aja ya, ini ada 8 orang ya. Ada 7 orang ya. Oke, Ibu foto dulu coba ya. Nah, nanti kalau misalnya ketahuan ya, kalau misalnya yang hadir, yang tidak hadir itu tidak akan bisa berbohong. Memang sudah ada rekaman. Kalau misalnya tidak hadir karena alasan izin, boleh di WA Ibu ya. Misalnya kalian izin kemana atau sakit, jangan sampai kalian nanti menulis absen tapi kalian tidak ikut Zoom. Gitu. Sampai sini bakal ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Untuk tugas yang kemarin juga tidak ada ditanyakan. Tidak ada ditanyakan lagi. Mumpung masih ada nih. Mumpung kita berkumpul di Zoom ya. Kalau misalnya Ibrahim Hanif sama siapa ya kemarin? Sendiri. Untuk ini udah diperbaiki lagi. Tugasnya udah diperbaiki lagi belum? Cuma 2 orang loh kemarin yang baru ngumpulin. Ibu tunggu ya sampai hari Minggu ya, karena nilainya akan direkap ya sampai hari Minggu. Nah, mengenai tata nama klasifikasi makhluk hidup, apakah ada yang ditanyakan? Ya, sebelumnya kan ini ya, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, pada kingdom ini merupakan domain ya atau tingkat teratas dalam sistem klasifikasi makhluk hidup ya, atau tingkat tertinggi ya. Kemudian divisi ya. Kalau misalnya divisi ini terdapat pada tumbuhan. Kalau phylum terdapat pada hewan. Nah, kalau misalnya phylum ini tingkatan klasifikasi makhluk hidup setelah kingdom ya untuk hewan. Sedangkan untuk tanaman adalah divisi ya, jangan salah ya. Kingdom, phylum, kelas, bangsa, famili, genus, dan jenis ya. Jenis itu marga, jenis itu spesies. Kalian boleh Indonesianya boleh atau nama Latinnya juga boleh gitu. Nah, kemudian untuk kelas ini adalah pada tingkatan kelas merupakan makhluk hidup yang diklasifikasikan berdasarkan kemiripannya, atau hanya saja proses klasifikasinya dilakukan dengan lebih mendetail lagi ya dibandingkan phylum atau divisi. Yang misalnya ada kelas mamalia atau kelas crustacea gitu. Ya, tapi kalau misalnya hewan sih kelasnya rata-rata mamalia ya, mamalia tuh hewan. Nah, kemudian saat ini ya, misalnya kamu tuh bisa menemukan ya, atau lebih dari 100 kelas ya, misalnya dari berbagai diantaranya yaitu vertebrata ya, invertebrata, kemudian itu misalnya pada hewan ya, selain mamalia tadi apa? Vertebrata ya, vertebrata dan invertebrata. Nah, kemudian selanjutnya monokotil dan dikotil ya. Monokotil dan dikotil itu pada tumbuhan. Seperti itu. Kemudian ordo ya, setelah kelas yaitu ordo. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup ya, dan merupakan pengelompokan bagi hewan dan tanamannya yang lebih spesifik lagi. Nah, berbagai contoh ordo yaitu pada hewan selain Scandentia